Hidup itu harus menghidupkan kehidupan, bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Ini yaitu tentang cinta di dalam agama Buddha itu sendiri. Agama Buddha kalau bukan cinta lalu apa lagi? Ya, sebenarnya kalau kita membahas tentang cinta di dalam agama Buddha, bahkan agama Buddha itu sendiri agama cinta. Bagaimana kita bahkan dalam menyempurnakan paramita kita, memang kita harus benar-benar menyayangi diri kita sendiri. Karena dengan menyayangi diri kita sendiri, kita sadar, kita tahu bahwa kita harus menyayangi semua orang di sekitar kita. Tanpa adanya kita peduli terhadap diri kita sendiri, tanpa adanya kita sayang terhadap diri kita sendiri, tanpa adanya kita cinta terhadap diri kita sendiri, maka kita pun sebenarnya tidak bisa mencintai orang lain di luar diri kita. Karena dengan menjaga orang lain, dengan mencintai apa yang di luar diri kita, dalam khususnya di sini adalah cinta yang universal, cinta yang membebaskan, yang membahagiakan, bukan yang merusak. Seperti halnya kita mencintai tanaman atau bunga. Ketika kita mencintai bunga, maka kita akan merawatnya dengan baik. Kita akan menjaganya dengan baik agar bunga itu tetap tumbuh menjadi keindahan dan menjadi kebahagiaan bagi kita yang menjaga. Tetapi kalau kita hanya sekedar suka, maka kita akan memetik bunga itu dan juga akan cepat rusak, cepat layu. Karena kita tidak peduli dengan bunga itu dan kita tidak merenungkan efeknya untuk kehidupan kita. Hanya kesenangan sesaat. Kita menikmati indahnya bunga. Tetapi tahu atau tidak, ketika kita merawat bunga itu, maka kita akan menikmati keindahan, merasakan kebahagiaan lebih lama. Di dalam ajaran Buddha ini, dalam mempraktekkan cinta, kita tidak dibatasi oleh sesama umat Buddha, bahkan tidak dibatasi oleh sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk. Ya. Bila kita merasa beragama Buddha, ajaran Buddha mengajarkan tentang cinta kasih, welas asih. Yang harus kita renungi adalah, kalau ajaran Buddha mengajarkan cinta kasih, dan kita belajar tentang cinta kasih, kenapa kadangkala kita masih memandang orang lain dengan kebencian? Kenapa kita masih memperlakukan orang lain dengan kebencian? Padahal Guru Agung Junjungan kita mengajarkan tentang cinta ini bukan hanya sekedar dengan teks, dengan kata-kata, tetapi juga dengan riwayat hidup yang sudah dilalui oleh Siddhartha Gautama hingga menjadi Buddha. Beliau memberikan contoh-contoh dalam kisah-kisah. Walaupun mungkin dalam waktu kecilnya seorang Pangeran Siddhartha, yang teman-temannya mungkin bahagia dengan menyiksa, ketika Dewadatta memanah angsa, tetapi Siddhartha justru malah ingin menyelamatkan kehidupan angsa itu sendiri. Yang sebenarnya dalam masyarakat umum itu hal yang wajar, menyebabkan makhluk lain menderita demi kebahagiaan. Tetapi Pangeran Siddhartha pada waktu itu, pada seusianya tidak.
Justru dengan cinta kasih, dengan mengatakan siapa yang menyelamatkan angsa itu, maka dialah yang memiliki kehidupan. Ini kalau kita secara renungkan, ketika kita mampu mempraktekkan cinta kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, secara tidak langsung, kawan-kawan ini sudah bisa menguasai orang lain di sekitar kita, bisa memiliki orang lain di sekitar kita. Dalam khususnya mungkin ketika Anda mencintai pasangan Anda, secara langsung Anda tidak perlu menuntut, itulah kebalikannya sesungguhnya. Bahkan kalau memang tidak terbalaskan, itu adalah cinta yang memang benar-benar harus kita kembangkan. Karena di dalam ajaran Buddha, kita mencintai bukan hanya kepada yang mencintai kita, tetapi bahkan kepada mereka yang sangat membenci kita pun kita harus mencintai. Karena kemenangan dalam peperangan adalah menyebabkan kedamaian, bukan kematian. Karena penyelesaian permasalahan yang menegangkan bukan menghilangkan, bukan menghapuskan, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu kesulitan, kerumitan dengan tanpa melukai. Nah, ini yang seharusnya kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bila mana Anda ingin memiliki senjata yang paling ampuh, senjata yang paling bermanfaat, bahkan perlindungan yang tertinggi, bisa Anda dapatkan dari praktek cinta kasih itu sendiri. Ya. Anda mencari, misalnya dalam masyarakat, mencari perlindungan, mencari mungkin orang lain yang bisa melindungi Anda, cinta kasih yang Anda praktekkan, itu sangat melindungi diri kita. Bahkan kita kemanapun, ketika dimanapun, kemanapun, kita memiliki pandangan yang benar, pikiran yang benar, dengan didasari cinta kasih itu sendiri, memang kadang tidak mudah berprasangka baik terhadap orang yang mungkin tidak baik kepada kita. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bahkan kita memaafkan, bahkan kita memancarkan cinta kasih kepada orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Karena yang ada dalam pikiran kita sering dia melukaiku, dia menyakitiku, dia menghinaku. Di dalam Dhammapada sudah dijelaskan, bila seseorang masih berpikir dia menyakitiku, dia menghinaku, dia memukulku dan lain sebagainya, maka tidak akan ada kebahagiaan. Bahkan tidak muncul cinta kasih dalam diri kita. Yang ada kebencian, niat untuk balas dendam dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, justru kita harus kasihan. Sebelum meminta maaf, maafkan terlebih dahulu. Anggap saja dia sedang tersesat, atau anggap saja dia sedang terluka oleh dirinya sendiri. Justru kita seharusnya menjadi obat bagi orang yang mungkin melakukan kejahatan kepada kita, ataupun dimanapun ketika kita melihat. Karena hal seperti itu, kejahatan tidak akan mungkin berakhir bila dengan kita membenci, bahkan dengan kita membalas dengan kejahatan. Tetapi bagaimana kita bisa merangkul dia, kita bisa bersama dia, mengarahkan orang-orang tersebut pada praktek-praktek yang sesuai. Istilahnya kalau kita memeluk agama Buddha dengan cinta kasih, kenapa kita tidak bisa memeluk manusia lainnya dengan cinta kasih juga? Tuh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berusaha untuk belajar Dhamma. Kita berusaha untuk mengerti. Tetapi kita tidak cukup di situ. Kita dalam
mempelajari dhamma tidak cukup kecerdasan, tetapi juga harus dengan kebijaksanaan. Itu pun tidak cukup. Harus dengan tindakan yang nyata didasari dengan pemahaman dan kebijaksanaan. Karena kita sebagai manusia, kalau dalam bahasa kasarnya, hidup sebagai manusia ini tidak cukup berkembang biak, tetapi juga harus berkembang baik. Dari hari ke hari, kita berusaha untuk berkembang baik. Itu yang membedakan kita sebagai manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Dan itu juga yang membedakan kita ketika kita mempraktekkan cinta kasih, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Mungkin kalau makhluk-makhluk mungkin berkaki 4 ketika mereka saling menyerang, kemenangan mereka adalah ketika yang lainnya ketakutan. Tetapi kita sebagai manusia, kemenangan ketika orang lain mungkin membenci kita, menyakiti kita, merendahkan kita, justru kita harus rendah hati, serendah-rendahnya sampai orang itu tidak bisa merendahkan kita lagi. Di situ sebenarnya kemenangan kita. Karena kita mampu mengalahkan ego kita sendiri. Karena ego itu ketika kita masih merasa direndahkan. Oh, saya kan harus memiliki harkat dan martabat juga sebagai manusia. Semakin kita melawan rasa itu di dalam diri kita, setiap orang mengalami itu. Bahkan saya sebagai seorang biku pun selalu mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa dia tidak menghormati saya? Kenapa dia tidak memberi penghormatan kepada saya? Saya kan pemuka agama, saya kan biku. Dia kan umat biasa. Nah, ini juga muncul penderitaan, muncul ego. Dan ini tidak akan mampu membawa saya pada perkembangan batin saya sendiri. Bahkan secara kasarnya, tidak akan membawa perkembangan latihan saya sendiri. Karena berarti menjadi seorang biku ini tidak lamanya dia menjalankan. Tetapi bagaimana kita bisa menjalankan dengan hati-hati dan teliti. Menjalankan dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Begitu juga dengan seorang perumah tangga. Ketika kewihara belajar dhamma, mendengarkan dhamma, membaca parita, meditasi. Ketika kita di masyarakat, kita merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, merasa ini kadangkala juga membangun ego di dalam diri kita, muncul nanti orang lain lebih rendah, orang lain lebih bodoh dan lain sebagainya. Ini juga bisa dikatakan penjara spiritual, kekotoran batin yang perlahan-lahan kita tumbuk, itu akan menjadi modal kekecewaan kita. Maka kadangkala walaupun kita mungkin belajar dhamma, walaupun kita meditasi dan lain sebagainya, kenapa masih belum bahagia? Karena kita mengukurnya dengan orang lain, bukan dari kita yang hari kemarin. Bagaimana kita mempraktekkan cinta kasih demikian. Cinta kasih mendapatkan kebahagiaan, bukan orang lain berterima kasih kepada kita. Ya, karena kita ketika memberi orang lain, membantu orang lain, biasanya kan kita mengharapkan terima kasih. Dan kita sudah diajari dari kecil ketika kita memberi ke orang lain, ketika kita dikasih sesuatu dari orang lain, kita langsung bilang terima kasih. Nah, ini sesungguhnya entah pemikiran saya atau enggak, entah udah sesuai atau enggak, justru ketika kita memberi orang lain, bukankah seharusnya kita yang bilang terima kasih? Ya. Karena kita diberi kesempatan untuk kita melakukan kebajikan. Tetapi ini kan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Tetapi coba bisa dibangun dalam diri kita. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita memberi orang lain,
justru kita memberi apresiasi, kita ucapkan terima kasih kepada yang kita kasih, yang kita beri, yang kita bantu, agar benar-benar muncul kebahagiaan di dalam diri kita. Karena kita senang sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi. Kita bilang terima kasih. Tidak apa-apa dibilang aneh. Tetapi kita membangun membangun dari dalam diri kita bahwa saya sebenarnya yang perlu. Saya mencintai orang lain, saya peduli orang lain karena saya mencintai diri saya sendiri juga. Ketika Anda, saya, kita semua memerlukan cinta dari diri kita sendiri, maka kita akan mempraktekkan itu untuk orang lain juga. Kepedulian terhadap orang lain juga. Dan ketika kita kepedulian kepada orang lain, melakukan kebaikan, kebajikan kepada orang lain, disitulah kita mengucap rasa syukur, berterima kasih. Masih ada ladang, masih ada tempat untuk kita melakukan kebajikan. Ya, misalnya kalau di alam-alam lainnya, di alam peta, di alam setan kelaparan dan lain sebagainya, bahkan waktu dan tempat untuk berbuat baik saja tidak ada. Gitu. Ada di satu tempat suatu makhluk yang ia hanya menolong atau hanya menunggu pelimpahan jasa dari manusia. Tidak bisa melakukan di situ. Tetapi kita sebagai manusia, banyak sekali ladang di sekitar kita. Banyak sekali waktu, banyak sekali kesempatan untuk mempraktekkan cinta itu sendiri. Karena cinta menumbuhkan kita melakukan dana. Karena cinta menumbuhkan kita menjalankan sila. Dan karena cinta kita menumbuhkan bawana atau meditasi itu sendiri. Cinta di sini harus kita artikan pemahaman yang baik, yang benar. Bukan cinta yang mengekang, terikat dan mengikat. Bukan cinta yang menimbulkan nafsu keinginan. Bukan cinta yang ingin menguasai. Tetapi bagaimana yang bisa membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ya, karena kita sebagai umat Buddha, bahkan agama Buddha sendiri itu sudah dikenal oleh agama-agama lain bahwa agama cinta kasih dengan kronologi dan sejarah perkembangan agama Buddha itu berkembang tidak didasari oleh kebencian, tidak didasari dengan kemenangan kita beragama, dengan didasari tidak ada menguasai orang lain harus ikut dengan saya, tetapi bagaimana kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri dengan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Orang-orang di sekitar kita, di mana ada waktu, ada kesempatan, ada orang yang membutuhkan, praktekkanlah di situ. Bukan hanya dengan materi, mungkin dengan perhatian terhadap orang lain, dengan kasih sayang terhadap orang lain, bahkan orang yang membenci kita, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun. Coba kita pernah ketika mungkin di bandara, mungkin di mana ketika kita ketemu orang bahkan kita belum kenal, kita dengan tersenyum mendudukkan sedikit kepala saja, orang situ sudah merasa senang. Saya rasa mereka juga nyaman di sekitar kita. Karena cinta kasih itu memberi keamanan dan kenyamanan juga, bukan ketakutan dan ketegangan. Jadi kita sebagai manusia, jangan sampai kita ditakuti orang, tetapi disegani orang. Usahakanlah kita membawa manfaat dan bermanfaat sebagai manusia. Tidak memanfaatkan manusia lainnya. Bagaimana kita hidup itu harus menghidupkan kehidupan. Ini selalu saya ulang-ulang di setiap saya berbicara bahwa hidup itu harus menghidupkan kehidupan. Bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Karena kita manusia tidak cukup berkembang biak, kita juga harus berkembang baik. Kita bukan menumpuk ego, tetapi kita melepaskan ego itu sendiri, melepaskan kebencian
dan menumpuk cinta kasih itu sendiri.